Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmunya, amin wa iyyak. Semoga Allah SWT merahmati dan memberikan keberkahan kepada para ulama kita, Ustaz. Ustaz beserta keluarga, tim kajian keluarga serta seluruh umat muslim sampai hari kiamat kelak. Afwan Ustaz, izin bertanya, mungkinkah kita yang sedang haid? Kita lanjutkan. Mungkinkah kita yang sedang haid di malam spesial ini, kemudian kita coba berusaha menghidupkan malam semampu kita, meskipun ibadah yang kita lakukan terbatas bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Mungkinkah ibadah kita diterima? Ada rasa ingin segera kembali bisa sholat, puasa, dan qiyamul lail, terlebih di malam-malam ini, Ustaz. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, kita sudah bahas tentang masalah ini, mungkin bisa dicek lebih dalamnya. Namun sekali lagi kembali ke keterangan Al-Imam Ad-Dhahhak ketika beliau ditanya tentang wanita nifas, wanita haid yang sedang safar dan yang ketiduran, selama amal ibadahnya diterima maka dia mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Lalu yang berikutnya, haid itu bukan halangan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena yang pertama, pada saat kita meninggalkan larangan atau yang dilarang karena dengan niat ikhlas dan niat karena Allah, kita dapat pahala, itu ibadah. Dan wanita haid dilarang sholat, maka ketika kita tidak sholat karena mengikuti nurut sama larangan Allah, maka kita dapat pahala ibadah. Sebagaimana tafsir surat Adz-Dzariyat ayat 56, tidak dapat pahala. Ketika kita tidak sholat maghrib, dapat pahala di malam itu. Ketika kita tidak sholat isya karena nurut sama larangan Allah, dapat pahala. Ketika kita tidak sholat tarawih atau qiyamul lail, dapat pahala. Maka libatkan hati kita. Terus yang berikutnya, sebelum schedule haid, maka buat pola ibadah yang baik. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safar, kutiba lahu makana." Apabila seorang hamba itu sakit atau sakit dan safar, maka apa kata Nabi SAW? Au kama qala kutiba lahu makana ya'malu sahihan muqima, au kama qala. Maka dia tetap mendapatkan pahala ibadah yang sebelumnya ia rutin kerjakan pada saat ia sedang sehat dan pada saat dia sedang mukim. Jadi ketika wanita haid dan sebelum haid dia punya pola ibadah yang baik, maka ketika dia haid dia tetap mendapatkan pola ibadah yang hari-hari sebelumnya dia lakukan. Jadi ketika misal sebelum haid dia sholat tarawih full, qiyamul lail, maka ketika haid dia tetap dapat pahala tersebut. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin itu. Dan banyak baca doa, banyak zikir. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkahi Al-Imam Ibnu Qayyim serta para ulama, ustadz, tim, dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyak. Afwan Ustadz, izin bertanya, jika di 10 hari Ramadan ini ketika malam hari disuruh ibu untuk bantu membuat kue, apakah tetap mendapat pahala karena tidak bisa fokus maksimal ibadah? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Fiki barakallah wa iyyak. Jawabannya kembali ke keterangan Al-Imam Ad-Dhahhak. Setiap amal yang diterima kita mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Dan saya ingin tanya, membantu ibu itu amal soleh apa tidak? Amal soleh dan pahalanya besar. Maka kalau kita ikhlas, kita dapat pahala dan insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu yang kedua, ketika kita sambil buat kue, masih bisa istighfar apa tidak? Masih bisa berzikir apa tidak? Masih bisa bertasbih, masih bisa bertahlil, masih bisa bertakbir, masih bisa bertasbih, masih bisa bertahmid, masih bisa berzikir, masih bisa berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni,
Ada masih banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan. Kerjakan semampu kita dan niatkan untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dan itu pahala sangat besar. Dan kalau ibu sudah memerintahkan, maka kita akan dapat pahala wajib, pahala amalan wajib. Wallahu ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat dan semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistimewaan kita sampai akhir Ramadan, lalu dilanjutkan ba'da Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.